Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Patient-Directed Healthcare dari chapter 14 buku Practical Predictive Analytics and Decisioning System for Medicine. Berbeda dari chapter sebelumnya yang membahas tentang Personalized Medicine, di mana Personalized Medicine ini melihat pasien dari sudut pandang pemberi layanan, di mana pemberi layanan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pasien dan meningkatkan outcome dari perawatan kesehatan. Sedangkan patient-directed healthcare melihat pasien dari sudut pandang pasien itu sendiri, yaitu bagaimana pasien mengambil tanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Pada video kali ini, kita juga akan membahas mengenai apa yang dapat dilakukan atau manfaat dari predictive analysis untuk pasien dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan kesehatan mereka. Pada umumnya, pasien yang datang untuk melakukan check-up akan mengantri dan menunggu dalam waktu yang lama sebelum mereka mendapatkan kesempatan untuk diperiksa oleh dokter. Kemudian setiap pasien berasumsi bahwa dokter mengetahui apapun yang terbaik untuk mereka. Dan pasien juga melakukan apapun yang dokter perintahkan, sedangkan mereka juga takut mati. Nah, dari ketiga alasan ini muncullah pemikiran mengenai patient-directed healthcare, di mana seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa patient-directed healthcare ini akan membantu pasien dalam mengambil tanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Kemudian dengan adanya penerapan patient-directed healthcare, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu apa batasan untuk pasien dalam patient-directed healthcare, kemudian apa saja kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul jika patient-directed healthcare ini diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu seperti apa pasien saat akan membagi tanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, serta kapan mereka akan mengurus hal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana pasien akan merubah cara dalam praktik pengobatan, di mana dalam praktik pengobatan untuk patient-directed healthcare ini mereka akan dilibatkan. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara pasien dapat mengurus kesehatan mereka sendiri daripada menyerahkan hal tersebut kepada orang lain. Pada pembahasan dalam bab ini akan fokus membahas mengenai patient-directed medicine dari 6 perspektif, yaitu empowerment and involvement, yang membahas bagaimana pasien dapat diberdayakan agar bisa lebih terlibat dalam perawatan kesehatan mereka. Kemudian yang kedua yaitu coordination and communication, yang akan membahas tentang bagaimana pasien dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap dokter mereka agar dapat memiliki outcome yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu consumerism, yang akan membahas bagaimana pasien menggunakan perbandingan biaya dan sumber daya belanja untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan mereka. Kemudian yang keempat yaitu payment, yang akan membahas mengenai bagaimana pasien membayar perawatan kesehatan mereka dan apa pilihan mereka. Kemudian yang kelima yaitu education dan decision, yang akan membahas bagaimana dokter mengedukasi pasien mereka dan bagaimana pasien mengedukasi diri mereka sendiri agar dapat berinteraksi dengan dokter secara lebih intelijen dan bersiap-siap untuk mengambil keputusan yang krusial dengan baik terhadap kesehatan mereka. Dan yang terakhir yaitu alternatif for future, yang akan membahas mengenai apa alternatif untuk masa depan dan apa model-model baru dalam perawatan kesehatan yang dapat ditawarkan kepada pasien. Masuk ke dalam perspektif pertama yaitu empowerment and involvement, yang akan membahas mengenai bagaimana pasien dapat diberdayakan agar bisa lebih terlibat dalam perawatan kesehatan mereka. Di sini terdapat beberapa pendapat, yaitu jika pasien merasa tidak memiliki kekuasaan atau wewenang, maka mereka akan sulit untuk diikut sertakan dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan kesehatan mereka. Kemudian situasi terbaik dibentuk ketika kedua belah pihak, yaitu pasien dan dokter,
percaya bahwa pasien harus berpartisipasi dalam penanganan kesehatan mereka sesering mungkin. Yang pertama yaitu mengenai patient involvement. Dalam hal ini ada beberapa penelitian yang membahas mengenai patient involvement, di mana terdapat inkonsistensi dalam beberapa penelitian mengenai keterlibatan pasien dalam mendapatkan outcome yang baik saat mereka melakukan konsultasi kepada dokter mereka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh si Fong Rose et al. Pada tahun 2009, terdapat hipotesis yang diangkat, yaitu kecocokan antara dokter dengan pasien merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan outcome yang lebih baik atau menghasilkan hasil konsultasi yang lebih baik. Ada beberapa variabel yang dapat digunakan dalam melakukan predictive analysis, yaitu untuk mengetahui kecocokan karakteristik antara pasien dan dokter. Beberapa variabel tersebut yaitu yang pertama, keinginan untuk bertukar informasi antara pasien dan dokter. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterlibatan perilaku baik pasien maupun dokter. Kemudian yang keempat yaitu dukungan emosional yang dibutuhkan dan diberikan. Dan yang kelima yaitu ukuran kepuasan pasien yang diinginkan dan yang dihasilkan. Penelitian kedua membahas mengenai tantangan atau rintangan dalam melibatkan pasien pada saat pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan oleh Davis et al. Pada tahun 2017. Mereka mengatakan bahwa dalam literatur disebutkan bahwa empowerment atau wewenang merupakan faktor utama dalam meningkatkan healthcare. Kemudian, United Kingdom National Patient Safety Agency mengidentifikasi bahwa keterlibatan pasien merupakan faktor utama dalam meningkatkan healthcare. Nah, beberapa faktor yang diidentifikasi oleh United Kingdom National Patient Safety Agency ini dapat menjadikan keterlibatan pasien menjadi lebih tinggi, yaitu faktor demografi, kemudian faktor emosi dan kepala dingin atau emosi dari pasien maupun dokternya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat keseriusan penyakit yang diderita oleh pasien, kemudian gejala penyakit, kemudian pengalaman dan kepercayaan tentang medical community yang dirasakan oleh pasien, kemudian pengetahuan dan kepercayaan dari kehadiran dokter, dan yang terakhir yaitu interaksi antara pasien dan dokter. Masuk ke perspektif kedua, yaitu mengenai coordination dan communication. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa pasien harus mendengarkan dokternya dan dokter harus mendengarkan pasiennya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi dalam dua arah. Beberapa studi telah membahas mengenai topik pentingnya komunikasi antara pasien dan dokter. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cox-Sage dan Mays et al. Pada tahun 2005 menemukan bahwa kecenderungan dokter untuk tune out atau mengalihkan pembicaraan atau memotong pembicaraan pasien pada saat pasien menyampaikan keluhan, di mana pengabaian ide ini atau pengabaian keluhan pasien ini dokter lakukan dengan beberapa strategi seperti interupsi atau mengurangi simpati pada saat pasien memberikan keluhan, kemudian mengubah subjek dan menggunakan body language. Kemudian peneliti kedua menemukan bahwa pasien mengatakan dokter itu baik jika mereka mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Kemudian peneliti ketiga, Clemens and Witt et al. Pada tahun 2011 dan Verney pada 2012, keduanya meneliti mengenai waktu yang dibutuhkan dokter dan pasien selama check up dan pembagiannya, di mana peneliti pertama
menemukan bahwa dokter di Jerman menghabiskan 11-24 detik untuk berkenalan dan 7,6 menit untuk melakukan interview kepada pasien. Dan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Fermi pada tahun 2012 menemukan bahwa rata-rata pasien diberikan waktu 12-15 detik untuk berbicara sebelum dokter memberikan interupsi. Menurut Pam et al. Pada tahun 2019, kunci utama dalam membangun komunikasi yang baik adalah menjadi primary care physicians. Namun, primary care physicians atau PCP ini memiliki beberapa tantangan. Beberapa batasan yang dapat menghalangi PCP untuk terlibat dengan pasien mereka, yaitu yang pertama beban kerja mereka yang sangat tinggi, di mana PCP harus berurusan dengan sejumlah dokter yang lain dalam menangani pasiennya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan pasien itu kurang, dan pasien dapat melaporkan informasi sendiri untuk komunikasi yang lebih baik. Di mana di sini diharapkan ketika beban kerja PCP ini banyak, diharapkan pasien dapat memberikan laporan mengenai kesehatan mereka dengan detail kepada dokternya, sehingga tidak tidak menghabiskan waktu yang berkepanjangan untuk dokter melakukan analisis kembali. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik pribadi, di mana karakteristik pribadi dari pasien dapat menjadi batasan dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Kemudian pasien dengan penghasilan rendah dan memiliki penyakit kronis lebih kurang bisa diajak berkomunikasi. Kemudian batasan yang ketiga yaitu asuransi kurang menyebabkan perawatan yang kurang, di mana pasien yang tidak memiliki asuransi memiliki treatment atau perawatan kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pasien yang memiliki asuransi. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya program kolaboratif yang berpusat pada pasien. Masuk ke perspektif ketiga yaitu mengenai consumerism yang akan membahas bagaimana pasien menggunakan perbandingan biaya dan sumber daya belanja untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan mereka. Pada pembahasan consumerism ini terdapat pendapat bahwa dokter merasa tertekan oleh pasien pada saat mereka memberikan resep terbaru yang telah diiklankan dalam media advertising oleh perusahaan obat. Kemudian menurut Paris pada tahun 1999, dokter juga merasa tertekan dalam memberikan resep kepada pasiennya. Hal ini dikarenakan dokter mengetahui bahwa pasien menghargai resep obat yang diberikan untuk mereka dan menganggap resep tersebut sebagai pemenuhan keinginan dari dokter, bukan sebagai kebutuhan kesehatan mereka. Pada consumerism ini ditekankan bahwa adanya pengaruh yang sangat kuat terhadap minat kunjungan oleh pasien ke dokter dikarenakan adanya iklan-iklan obat. Ada beberapa penelitian mengenai advertising dan consumerism yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai advertising does drive medical consumerism, di mana advertising ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pasien untuk menghubungi dokter mereka, di mana di sini contohnya pada kasus COVID-19 ini, di mana pasien-pasien ini akan melihat apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya COVID-19, dan mereka hanya menontonnya dari TV. Kemudian mereka akan memiliki keinginan untuk langsung berkonsultasi dengan dokter mereka dengan bermodalkan informasi yang mereka dapatkan dari TV ataupun sosial media lainnya. Kemudian peneliti kedua yaitu Salgo pada tahun 2016 membahas mengenai people are consumer oriented, di mana
orang-orang akan membayar layanan serta barang yang mereka dapatkan, kemudian mereka mengharapkan hasil yang memuaskan dari apa yang telah mereka bayar. Dan pada dewasa ini, dokter-dokter banyak menganggap bahwa pasien mereka itu merupakan konsumen, bukan sebagai seorang pasien yang membutuhkan treatment untuk kesehatan mereka. Sehingga di sini menurut Salgo 2016, dokter yang mulai melihat pasien sebagai konsumen akan lebih berfokus pada meningkatkan penghasilan, bukan menghasilkan hasil kesehatan, hasil check up kesehatan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu privacy of prescription data, di mana di sini tantangannya menurut Gilbert pada tahun 2011, apakah data resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien-pasien mereka akan mereka berikan kepada perusahaan obat yang mengiklankan obat mereka di media-media sosial maupun TV, sehingga banyak pasien yang akan dipengaruhi oleh iklan-iklan tersebut. Dengan adanya penelitian-penelitian ini, predictive analysis diharapkan dapat mengumpulkan informasi mengenai diagnosis apa yang pasien miliki sebelum menemui dokternya, karena mereka diasumsikan mereka belajar terlebih dahulu melalui sosial media atau melalui TV, kemudian baru mereka menemui dokter mereka. Dan apakah mereka bisa memprediksi diagnosis akhir? Maksudnya di sini yaitu apakah pasien sebelum melakukan check up ke dokter sudah mengetahui apa penyakitnya yang mereka sudah simpulkan dari sekian banyak informasi yang mereka dapatkan dari sosial media. Kemudian predictive analysis juga dapat membantu untuk mengetahui bagaimana marketing dapat mempengaruhi interaksi antara pasien atau dokter serta diagnosis akhir dari dokter untuk pasien mereka. Kemudian predictive analysis juga dapat membantu untuk mengetahui sikap dari pasien dan dokter terhadap suatu produk obat yang baru, kemudian pemahaman publik tentang desain penelitian dasar, bagaimana pengaruh dokter terhadap adanya obat baru, dan bagaimana hasil medis yang akan didapatkan dari pengaruh iklan yang langsung ke pasien tanpa adanya konsultasi kepada dokter, atau apakah pasien mengetahui bahwa iklan obat tersebut sudah dikonfirmasi oleh banyak tim dokter. Kemudian pengaruh harga yang diberikan ke pasien pada layanan kesehatan, dan yang terakhir yaitu studi mengenai uji coba obat, lamanya studi waktu berjalan, serta jumlah efek samping dari obat yang telah diuji tersebut. Masuk ke perspektif keempat, yaitu mengenai payment, yang akan membahas bagaimana pasien membayar perawatan kesehatan mereka dan apa pilihan mereka dalam melakukan pembayaran. Di USA, perawatan kesehatan yang baik berarti memiliki asuransi sehingga pasien dapat mengunjungi dokternya dengan hanya mengeluarkan sedikit uang atau tidak mengeluarkan uang sama sekali. Beberapa topik penelitian yang membahas mengenai pentingnya asuransi kesehatan dibahas di sini, yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Doley pada tahun 2005 mengenai pasien yang tidak memiliki asuransi menerima lebih sedikit perawatan. Doley menemukan bahwa pasien yang tidak memiliki asuransi menerima perawatan kesehatan 20% lebih kurang dibandingkan dengan pasien yang memiliki asuransi kesehatan. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh White pada tahun 2012 yang meneliti mengenai membandingkan apakah jumlah uang yang dikembalikan oleh asuransi berbanding lurus dengan jumlah pasien, dan ditemukan bahwa jumlah layanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien lebih terkait pada jumlah asuransi yang diganti pasien dibandingkan dengan jumlah pasien.
Kemudian penelitian ketiga mengenai apakah lamanya waktu pasien mendaftar atau terdaftar sebagai member asuransi itu akan mempengaruhi bagaimana mereka akan dirawat oleh dokter mereka, dan didapatkan oleh Howell dan Trenholm pada tahun 2006 bahwa pasien yang telah terdaftar asuransi lebih lama memiliki treatment atau perawatan yang lebih baik dibandingkan pasien yang baru mendaftar. Kemudian penelitian keempat yang dilakukan oleh Einarsdottir pada tahun 2013 yang meneliti perbedaan antara asuransi swasta dan negara, dan menunjukkan bahwa pasien yang memiliki asuransi swasta lebih sehat jika dibandingkan dengan pasien yang berada di bawah naungan asuransi negara. Kemudian pada tahun 2009 MC Williams melakukan penelitian mengenai pentingnya segala bentuk asuransi kesehatan dan menemukan bahwa orang yang memiliki asuransi lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak memiliki asuransi sama sekali. Ada beberapa hal yang mempengaruhi meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Yang pertama yaitu adanya beban perawatan kesehatan untuk masa depan, di mana ketika seseorang sakit, mereka tidak memikirkan beban untuk generasi ke depannya, di mana dokter menggunakan teknologi baru untuk melindungi mereka dari litigasi, dan di mana ini akan mempengaruhi bahwa tuntutan hukum dapat meningkatkan biaya, serta teknologi juga dapat meningkatkan biaya, di mana orang-orang sakit biasanya menginginkan level dari perawatan kesehatan yang terus meningkat. Kemudian yang kedua yaitu terdapat banyak paket dalam asuransi, dan sekarang setiap paket tersebut disatukan sehingga pembuat asuransi tidak ingin kehilangan uang mereka. Yang ketiga yaitu adanya kesalahan dalam pengaplikasian pengobatan, di mana pasien yang tidak membutuhkan pengobatan tersebut mendapatkan treatment yang tidak sesuai dengan penyakit mereka, sehingga ini mempengaruhi jumlah biaya yang harus mereka keluarkan. Predictive analysis diharapkan dapat memprediksi dengan lebih akurat kapan harus menggunakan teknologi berharga tinggi sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya, serta predictive analysis diharapkan dapat memprediksi hasil medis dari variabel keputusan berupa jumlah uang yang dikembalikan dari asuransi, kemudian jenis asuransinya, dan biaya perawatan kesehatan. Kemudian masuk ke treatment ke-5, yaitu Education and Decision, yang membahas mengenai bagaimana dokter memberikan edukasi kepada pasien mereka dan bagaimana pasien mengedukasi diri mereka sendiri agar dapat berinteraksi dengan dokter secara lebih intelijen dan dapat mengambil keputusan yang krusial bagi diri mereka sendiri. Dalam bab ini mengenai education dan decision lebih banyak dicontohkan pada epidemik seperti obesitas, yang dimana dirasa membutuhkan patient-directed healthcare. Untuk masalah obesitas, predictive analysis diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa banyak masalah terkait dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan oleh pasien dapat mempengaruhi timbulnya obesitas kepada pasien tersebut. Kemudian predictive analysis dapat membantu pasien dalam proses mengumpulkan informasi mengenai dorongan dan kebiasaan yang menyebabkan obesitas. Selain itu, predictive analysis juga dapat membantu pasien dalam prediksi hasil pemeriksaan berdasarkan pada catatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Selain itu,
PA juga dapat membantu dalam mengidentifikasi efek dari pengetahuan yang dimiliki pasien dari hasil pemeriksaan yang mereka miliki. Perspektif yang terakhir yaitu mengenai alternatif for the future, yang akan membahas mengenai beberapa alternatif dan model baru dalam penerapan patient-directed healthcare yang dapat ditawarkan untuk pasien. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi yang go internasional, di mana di sini kasusnya ketika ada pasien yang tergolong dalam pasien yang kurang mampu, kemungkinan mereka akan dikirim ke negara lain oleh perusahaan asuransi atau penyedia layanan kesehatan untuk berobat. Karena di negara mereka sendiri atau di USA mungkin mereka tidak sanggup untuk berobat. Kemudian yang kedua yaitu alternatif screening. Baik itu alternatif screening untuk asuransi tradisional dan pada saat dokter membuka house call atau membuka praktik sendiri. Di sini predictive analysis dapat membantu dalam prediksi siapa yang akan dan tidak akan mendaftar untuk asuransi seperti yang diminta oleh pemerintah, yaitu ketika penalti diberikan kepada mereka, dan siapa yang akan memilih model-model asuransi lain ketika menerima penalti dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu cara alternatif yang dapat digunakan oleh pasien untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Yang pertama yaitu prediksi genom, di mana predictive analysis di sini dapat memungkinkan dokter meminta pasien secara individu untuk melacak data atau kondisi mereka sendiri dan terlibat dalam analisis prediktif untuk membantu individu menemukan apa yang berhasil dan tidak berfungsi dalam terapi yang mereka lakukan bersama dokter. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan konektivitas. Yang pertama mengenai sumber daya online yang dapat menghubungkan antara pasien dan tenaga medis. Yang kedua seperti adanya klinik Cleveland yang inovatif, di mana klinik ini go online, di mana pasien dapat mendapatkan medical record mereka melalui website yang mereka sajikan untuk pasien mereka. Kemudian yang ketiga yaitu komputasi tubuh dan yang terakhir yaitu aplikasi diagnosa. Kesimpulan dari patient-directed healthcare ini yaitu yang pertama, pasien harus meningkatkan ketergantungan kepada diri mereka sendiri untuk menjadi lebih pintar mengenai kesehatan mereka sendiri. Yang kedua, pasien tidak bisa secara mudah mempercayai dokter mereka bahwa dokter mereka akan selalu mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang terbaik untuk mereka. Dan yang ketiga yaitu pasien harus mengambil tanggung jawab mengenai keterlibatan mereka, memastikan bahwa komunikasi mereka berjalan dua arah dengan dokter, dan mereka harus menjadi konsumen yang baik, khususnya ketika biaya dan pembayaran harus diperhatikan. Kemudian pasien juga butuh untuk mengedukasi diri mereka sendiri untuk mengurus kesehatan mereka. Dan pasien juga harus secara aktif dan sadar untuk mengedukasi diri mereka sendiri mengenai perubahan teknologi yang sekarang dan ke depannya, khususnya mengenai teknologi dalam bidang kesehatan. Demikian untuk patient-directed healthcare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.